Tiap orang kan pasti love language-nya berbeda-beda. Tapi lucu ya, maksudnya generasi Kiko tuh rata-rata mereka tahu love language-nya dia Iya. apa. Kalau aku red flag itu red flag. Beanbag Talk. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang masih di ranah love, lope-lope, gayung lope, dan segala macam. Kita mau masuk ke lope language, ya. Love language. Love language, oke. Aku mau tanya dulu nih. Tante Vivi, love language-nya apa? Setelah mengikuti tes, love language-ku itu act of service. Dan memang dirunut-runut ke belakang, emang iya sih. Emang iya ya? Iya. Kalau kakak apa? Quality time sama physical touch. Tapi yang paling menonjol quality time. Oke, kita sama. Oke, sekarang aku mau Kiko tanya. Aku quality time, physical touch, words of affirmation, acts of service, words of affirmation, baru receiving gifts. I'm prepared. Aku receiving gifts yang terakhir juga. Sama. Kenapa? Iya. How come? Iya, udah. Jadi I don't care if you mau kasih gift atau enggak, tapi just yang need the penting time. spending time I just sama need the dia. time and the quality Iya. time gitu lah. Alright. Alright. Anyway, aku mau tanya dulu sih, apa itu love language menurut definisi kita masing-masing? Love language itu apa ya? Bahasa kasih. Alah. Jadi gimana kita merasa kayak dicintai orang lain kali ya. How we feel loved. Iya. Karena dan bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita juga. Cuman challenging kalau misalnya love language-nya kita beda banget sama orang yang Deket sama kita. Misalnya kayak aku kan nggak receiving gifts itu kan hal paling terakhir. Yep. Jadi kalau temenan sama orang yang love language-nya itu nomor 1 agak susah tuh. Karena mungkin dia Untuk memenuhinya agak ribet. Karena aku harus mikir Benar. gimana ya gitu. Kalau Tante Vivi gimana? Kalau aku sih merasa love language itu cara emotional communication lah ya. Iya. Itu gimana kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita emotionally. Dan yang tadi bilang memang tiap orang kan pasti love language-nya berbeda-beda. Nah, kalau kita tahu love language-nya dia apa, paling nggak kita bisa beradaptasi. Tapi yang susahnya tuh kalau kita nggak tahu ya, dan orang itu nggak ngasih tahu. Nah itu yang challenge-nya sebenarnya. Tapi setiap hubungan itu, mau itu keluarga, pertemanan, pasti ada love language di dalamnya. Menurut Kiko sendiri gimana? Waduh, dibalikin ya. Kirain aku cuma nanya-nanya dia. Kalau menurut aku love language itu ya basically kalau misalnya translate kan bahasa kasih ya. Cuman aku ngelihat itu lebih kayak cara kita ngobrol dengan seseorang dengan apa ya, puzzle yang sesuai gitu loh. Jadi kayak puzzle-nya kita sama puzzle-nya orang ini kan pasti bentuknya beda nih. Betul. Tapi bisa match itu caranya gimana? Itu how I see love language sih. Jadi kalau misalnya puzzle kita nggak sama, tapi kitanya clash, itu berarti ada something wrong with the love language gitu lah. Karena salah satu dari kita atau keduanya itu nggak terpenuhi. Dan menurut aku kalau misalnya kita nggak tahu love language seseorang, kita bisa menelaah sendiri dari actions yang dia lakukan. Dari apa yang kita perlakukan ke that person, pasti reaction-nya kan kelihatan ya. Iya, betul. Aku sih biasanya kayak gitu untuk membangun sebuah hubungan dengan tanpa mengetahui love language seseorang itu kayak. Jadi memang butuh effort ya untuk kita bisa mengobservasi dan untuk mahamin. Kalau kayak gitu biasanya Kiko reconfirm nggak sama orang itu? Iya. Oh gitu ya. Karena aku pengen tahu aja, kepo. Tapi kalau misalnya aku nggak reconfirm pun ya, as long as dia nyaman dan aku nyaman, we go for it gitu. Iya. Tapi lucu ya, maksudnya generasi Kiko tuh rata-rata mereka tahu love language-nya dia apa. Karena udah sangat aware tentang itu. Sementara kita tuh ya, aku baru aware tuh soal love language itu kapan? Setelah dewasa.
Setelah, jadi aku 2 kali ikut tes. Jadi, terakhir kali itu pas mau merit. Oke. Jadi akhirnya untungnya kita yang dominan love language dengan suamiku tuh sama. Aku quality time, dia quality time juga. Jadi oke lah ya, maksudnya nggak yang coba kalau dia nggak jomplang lah ya. Iya, kalau dia word of affirmation dengan aku, I'm not gonna give you that affirmation. Gimana? Iya. Tapi itu kan tentang sebuah hubungan dengan love language ya. Maksudnya apa sih korelasinya dari love language bisa sampai kayak ke bawah ke hubungan menurut tante dan kakak? Berhubungan banget. Iya. Kayak dengan orang tua dan anak, dengan teman. Kalau misalnya kita memahami bagaimana dia mendefinisikan kayak dia merasa dianggap atau dicintai itu bagaimana, at least kan kita bisa mengekspresikan bahasa cinta kita ke dia sesuai dengan kebutuhannya dia. Oh benar sih. Karena kalau misalnya nih orang nih kayak yang receiving gift, dia suka banget, bukan receiving aja ya, dia suka banget kasih hadiah, menerima hadiah. Tapi aku bukan orang yang kayak gitu. I will give you my time. Itu kan kayak nanti dia ngasih ke aku apa, dia ngasih barang, tapi aku nggak value it that much. Iya, dan kayak nggak give, kayak nggak return. Iya, bener. Barang ke dia nanti jadinya kayak dia nggak merasa dicintai gitu. Takutnya kayak orang nggak merasa dihargai gitu. Kayak aku udah berusaha mikirin mau kasih hadiah apa, barang apa ke kamu, tapi kamu kok ya gitu-gitu aja, kayak biasa aja. Tuh kok kayaknya nggak dihargai, kok kayaknya nggak dicintai. Padahal sebenarnya kayak nggak gitu kan. Kalau aku setuju dengan itu, karena kalau dalam pertemanan aja, kalau kita punya love language satu dengan yang lain itu artinya kita pasti bisa membuat pertemanan itu menjadi pertemanan yang jangka panjang. Kalau kita mengerti satu dengan yang lainnya. Karena itu tadi, kalau kita hanya memberikan tanpa kita maksudnya kita hanya menerima tanpa kita tahu, artinya sebenarnya kita memberikan love, tapi orang itu doesn't feel love. Karena bahasa kita beda. Iya, betul. Jadi itu kan hubungannya apa ya, itulah untuk secara pertemanan itu bisa menjadi sarana untuk melanggengkan pertemanan itu. Gitu. Tapi kalau from what I see ya kan, pertemanan terutama di zaman sekarang itu kan kayak kita nggak selalu, dari dulu sih bahkan ya, kita nggak ada yang muluk-muluk nanya lu love language-nya apa. Oh berarti kita nggak bisa temenan nih kalau beda gitu kan. Berarti kayak from what I see berarti kayak lebih ya udah sekedar tahu aja, yang penting kita respect each other dan saling bisa melengkapi each other dengan cara kita masing-masing, itu udah cukup ya, tanpa harus kayak harus sama banget gitu. Yang penting ke fulfill aja gitu kan ya. Karena kalau kita tahu penting, tapi kalau misalnya kita nggak tahu, at least kalau dalam pertemanan kita jalaninnya tulus, dan we show love from our own ways ya. Iya, in our ways. Terus kayak aku yakin dan tulus, aku yakin orang itu juga akan merasain itu. Iya. Dan itu juga bisa terjadi dalam keluarga. Iya. Kayak parents kan ketemu, ya maksudnya banyak lah dengar cerita orang counseling, anak-anak bilang aku nggak merasa aku dicintai oleh orang tuaku. Padahal kalau tanya orang tuanya, aku sudah memberikan semuanya, I give everything. Puzzle-nya nggak sama, nggak match. Jadi bukan anak itu tidak dicintai, anak itu sangat dicintai. Tapi karena love language-nya nggak ketemu, jadi even though walaupun parentsnya bilang aku sangat mencintai anakku, apapun yang dia mau aku beri, tapi buat anak yang kamu beri itu tidak memuaskan is not feeling my love language yang dia butuhkan. Jadi sehingga dia merasa tidak dicintai. Jadi memang penting sih ya untuk mengerti apa love language. Aware lah ya bahasanya ya. Berarti kalau itu trouble sih kalau misalnya jadinya kita nggak aware tentang love language kita sendiri dan orang lain.
Jadinya kayak gue maunya apa sih sebenarnya? Kok gue ngerasa kayak nggak pernah fulfilled ya gitu. Atau kalau misalnya ke orang lain jadinya kayak ini orang maunya apa sih sebenarnya? Kok ribet banget sih gitu. Betul. Karena kita nggak ngerti apa yang, nggak aware lah ya, nggak tahu apa yang harus kita kasih, nggak tahu apa yang harus kita terima juga gitu kan. Yang repotnya orang nggak aware terus nggak pengen tahu. Itu batu namanya. Stone. Ya itu. Batu itu. Iya, batu banget. Batu kan nggak mau tahu, nggak mau dikasih tahu juga. Batu. Nah, tapi kayak gimana kita bisa memperbaiki hubungan kita melalui love language? Kayak apakah itu berarti itu untuk memperbaiki luka dalam hubungan yang ada? Oh, pastinya ya. Karena dengan tahu love language, kita bisa, ya contohnya aja, kan ada orang laki pada umumnya, dia tuh selalu nggak pernah mau bilang I'm sorry. Gengsi ya. Banget, especially. Ya. Jadi itu, sementara itu kan penting ya untuk bisa namanya memperbaiki hubungan, itu berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Dan salah satu part of understanding love language untuk memperbaikinya adalah dengan yaitu I'm sorry. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Apalagi kultur kita ya, orang Ambon, orang laki-laki yang so strong, yang selalu kayak mungkin dibilang bahwa laki-laki tuh nggak pernah nangis, nggak pernah, nggak pernah minta maaf gitu-gitulah ya. Jadi untuk bisa mengerti itu dan melakukannya, ya itu perlu effort, dan menurut aku itulah caranya love language untuk memperbaiki hubungan itu dengan mengerti how you apologize, how you say sorry. Dua hal yang sebenarnya harus kita tanamkan. Aku sih mau selalu menanamkan dua perkataan ini ke anak-anakku. Satu I'm sorry, yang kedua thank you. Itu kan jarang-jarang banget. Apalagi hal-hal sekarang hal-hal kecil itu harus, dan ya memang itu harus diajarkan dari kecil ya. Karena kalau enggak it matters so much sih pas udah gedenya. Jadinya kalau misalnya even dua kata doang itu nggak kesebut, jadi kayak well mannerednya nggak ada, mannerismnya nggak ada sama sekali. Cuman dari dua kata itu doang. Aku banyak punya kejadian yang sebenarnya buat aku sendiri, aku belajar ini kan di rumah juga waktu kecil nggak diajarin sih. Kapan aku belajar ini? Waktu ketika aku kuliah di Amerika itu. Jadi semua orang itu kayak mereka udah dari kecilnya diajarin hal itu. Dan that is when I learn how to say thank you sebenarnya. Untuk hal kecil. Ya. Tolong ya. Misalnya dikasih hadiah, dikasih sesuatu apapun itu, you say thank you. Dan aku perhatikan perbedaan culture itu dengan keluargaku sendiri ya. Kadang-kadang kan pemberian itu mereka rasa oh ya udah aku dikasih, nggak harus say thank you. Tapi dengan yang aku punya pengalaman tinggal di Amerika itu, aku kayak I'm looking for that thank you. Padahal sebenarnya kan buat sebenarnya juga nggak perlu amat. Cuman tapi kayak gratitude doang. Iya. Dan aku baru mengerti, oh iya ya, karena memang kita tuh nggak diajarin bilang thank you. Nah, jadi aku ajarin ke anak-anakku, sekecil apapun kamu, misalnya ada yang pergi, terus ini aku bawa oleh-oleh ya, kirimin lewat pos, lewat itu kurir ya, begitu terima harus bilang thank you. Kan kadang-kadang kalau kita kirim sesuatu lewat apa gitu, bukan ngasih ke orangnya, mungkin nggak ada punya waktu untuk say thank you, tapi itulah someone needs to teach. Iya. Karena itu juga ya memperbaiki hubungan bisa lewat itu juga ya. I'm sorry, thank you itu dua hal yang menurut aku love language yang bisa. How about you? What is the question? Gimana love language bisa memperbaiki sebuah hubungan yang lagi in trouble?
Bagaimana love language bisa memperbaiki hubungan? Menurut Kiko juga mungkin apa sebelum kakak on pikir? Dulu. Kalau aku sih mikirnya kayak love language itu maksudnya kayak ya tadi kan cara kita untuk mengekspresikan perasaan kita, perasaan sayang kita terhadap seseorang. Kalau misalnya lagi ada in trouble, I feel like tergantung love language-nya orang tersebut juga sih. Kayak misalnya dia love language-nya, let's say acts of service. Dia mungkin gak terlalu butuh yang namanya I'm sorry. Dia butuh actionnya langsung terjadi, apakah berbeda. Tapi a sorry is always needed if there's a trouble. Tapi apa actionnya sesuai sama sorry-nya atau enggak, itu yang dinilai sama orang itu. Terus kayak misalnya let's say dia physical touch, dia lebih butuh dipeluk and say I'm sorry daripada cuman sorry ya, udah itu dong. Kayak pasti rasanya beda gitu kan. Mungkin itu sih cara kenapa dan gimana love language itu bisa memperbaiki sebuah hubungan. Setuju sih, kayak aku sama suami itu kan sama kebetulan kan. Love language-nya yang paling dominan itu quality time. Jadi kalau kita udah kayak capek di rumah dengan apapun, kadang-kadang tuh salah satu dari kita bisa kayak nonton yuk. Terus kayak terus kayak kita harus buat waktu untuk keluarga, dalam artian harus pergi sama-sama. Make time lah ya. Iya. Jadi kayak ayo kita traveling kemana atau kita kemana. Even though kayak mungkin secara finansialnya lagi pas-pasan atau apa, tapi kita harus bikin suatu kondisi, bikin momen untuk kita supaya recharge energi kita, dan kayak bareng-bareng itu tuh for some reason bikin kita tuh connect lagi. Benar. Ya, benar. Berarti kayak apa ya? Bonding at some point love language itu juga bisa ngaruh ke energi kita yang lagi terkuras mungkin ya. Iya. Berarti love is the key and language is the other key to that love. Ya nggak sih? Anyway. Kalau misalnya love language itu nggak terpenuhi, selain trouble yang terjadi, what will happen? Chaos. Chaos Dalam artian kayak misalnya anggaplah ini pasangan suami istri lah ya. Yang satu anggaplah love language-nya itu word of affirmation. Yang lain itu act of service misalnya. Terus yang act of service ini dia nggak merasa bahwa you love me enough, you didn't show me enough, and then how this person can kayak show that love kayak yang bisa ngomong kayak sebenarnya aku sayang, kayak kasih afirmasi ke pasangannya itu kan susah karena dia merasa nggak fulfill lu nggak act of love-nya mana, act of service-nya mana, I don't feel love. Jadi karena dia nggak merasa dapet itu, dia pun susah untuk memberikan love language yang sesuai dengan pasangannya itu. Atau orang tua sama anak. Ya, sama teman juga gitu kan. Kadang-kadang sudah di satu kondisi baru kayak jadi bumerang. Iya. Kita akhirnya ngobrol bareng-bareng atau ada kondisi yang gimana semua jadi bom waktu hancur semuanya di situ. Itu kan baru ketahuan. Kalau ada kondisi yang memungkinkan untuk semuanya keluar, Tapi kalau misalnya enggak, sih itu chaos sih, pure chaos. Ya. Dan tragiknya lagi adalah begini. Kalau misalnya pasangannya dia udah tahu ini act of language dia apa, pasangannya apa, tapi mereka tidak melakukannya. Kan? Profesor Gary Chapman yang menemukan the 5 love language itu dia punya cerita gini. Dia mengumpamakan seperti mobil yang bensinnya itu penuh apa enggak. Kalau itu penuh, kamu bisa jalan jauh. Tapi kalau itu penuhnya cuma setengah, jalannya setengah.
Tapi kalau itu kosong, ya udah kamu nggak bisa jalan kemana-mana. Stuck ya. Iya. Dan itulah yang makanya banyak terjadi perceraian. Oh benar. Karena love language-nya itu tank mereka itu tidak diisi. Kosong banget, ya, kosong. kering lah ya. Jadi, dibiarin sampai dibiarin. kosong. Jadi mungkin saja mereka aware, mungkin saja mereka tahu, iya. tapi mereka nggak ada effort untuk to do so gitu lah ya. Seperti itu. Iya. Tapi ini aku agak lompat dikit, tapi tau nggak? Aku kalau nggak salah pernah baca atau ikut tesnya, aku lupa. Tapi seingat aku love language itu sekarang ada 7 atau 8. Oh iya? Nah, tapi aku lupa apa aja. Tapi yang sampai sekarang masih sangat melebar di mana-mana itu cuma 5 itu. Iya. Yang 7 dan 8 itu 7 atau 8 itu masih belum banyak yang tahu sih. Dan aku lupa apa aja, so lanjut. Iya, karena kan bicara itu ya, si Dr. Gary Chapman juga dibilang, bukannya ada yang baru loh, bukan saja 5, Prof, ada satu yang ke-6. Apa yang ke-6? Coklat. Terus dia bilang, coklat itu apa? Kalau kamu beli sendiri, kalau kamu diberi itu berarti gift. Ya. Terus dia bilang ada lagi satu apa gitu ya, sesuatu gitu, tapi itu lebih act of service. Jadi dia bilang sebenarnya apa yang terjadi itu bisa falls into this 5. Iya. Tapi interesting kalau sekarang penemuan terbaru lagi, ya itu worth to find out. Betul. Nah tapi ngomong-ngomong soal trouble tentang unfulfilled love language, red flag menurut Anda berdua itu seperti apa ya, kalau boleh tahu? Red flag. Red flag. Karena gini loh, kayak misalnya di generasi aku dan generasi UCP kan kita nggak terlalu familiar sama love language kan. Jadi betul. Ya kalau kita tahu bagus, kalau kita nggak tahu ya memang kita nggak familiar, iya kan. Jadinya kadang karena kita nggak bisa mendefinisikan nih orang love language-nya apa, jadi kita anggap dia nggak benar-benar sayang sama kita atau apa, and then we put the red flag di orang itu atau apa. Padahal sebenarnya karena kita nggak memahami. Nah, tapi bakal jadi red flag itu kalau kita sudah paham bahwa ini adalah love language dan sudah mengerti kita love language kita apa dan sudah diomongin, dikomunikasikan, tetapi nggak ada usaha untuk sama-sama fulfill the language, the love itu kayak sudah dikomunikasikan, sudah diomongin, tapi masih batu-batu aja gitu. Itu red flag sih. Cuman kalau misalnya belum diomongin ya itu beda cerita ya. Iya. Atau kalau yang satu tahu, yang satu nggak tahu itu beda cerita karena memang di generasi kita itu it's not something that big ya. Ya kayak belum terinvent. Iya. Definitely the word red flag itu sendiri belum ada zaman kita. Iya, ada sekarang banget. Iya, jadi kalau kita berdua ngobrol, gila ya kalau tahu itu udah kita udah tahu itu red flag dari dulu, tapi ya cuma bendera merah kali ya. Nggak ngerti aja. Tapi ya itu red flag ya sebenarnya melihat orang itu as a whole ya. Jadi kadang-kadang memang orang itu bisa bersikap berbeda karena untuk agenda tertentu. Sementara dia sendiri orangnya sebenarnya beda. Jadi itulah red flag itu bagaimana kita mengetahui the other side of that person. Ya. Itu memang butuh. Dalam sih, itu bisa jadi quote of the day. Badan TV 2025. Oke, kalau aku red flag itu red flag merah. Kalau misalnya dalam konteks love language ya yang sesuai tadi kakak bilang, no effort to learn and to be aware of that love language yang dimiliki oleh satu sama lain, dan even udah tahu pun tetap nggak mau ngapa-ngapain. Batu intinya batu sih red flag sih. Iya. Oh definitely. Batu red flag. Tapi kalau ada slang zaman sekarang. Apa tuh? You know, but it's a little harsh. Apa dibilangnya? You know, mokondo. Itu udah lama. Udah lama ya. Iya. Udah ada. Itu red flag yang di luar konteks love language ya. Itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah ada sejak. Udah lama lah ya. Sketchy. Sudah lama. Oke, itu love language. Itu red flag. Jelas. Jelas lah ya.
Masanya zaman sekarang tuh banyak Banyak tuh ya? yang Banyak. mau-mau aja. Kenapa ya mereka sampai mau? Haus kasih sayang. Haus kasih sayang. Iya. Itu. Mungkin karena itu Nggak di dalam fulfill. keluarga, Iya. love language-nya masing-masing individu dalam keluarga nggak saling tahu. Iya, Iya. itulah masalahnya. Apalagi kalau misalnya kayak orang tuanya boomers ya, mereka pada paham lagi soal Asli. iya kan? Pastinya nggak paham. Tapi pasti dengan pemikiran mereka sudah mencintai anak-anaknya dengan cara mereka. Dengan cara mereka. Yang tentunya nggak match sama anaknya. Iya, makanya akhirnya orang itu haus kasih sayang, dan sayangnya jika dia mencari kasih sayang itu ke tempat-tempat yang nggak benar, ya, ke drugs, ya, seks bebas, ya, hal-hal yang kayak gitu. Itu so unfortunate. Tapi ya itulah, sayang banget tuh. Iya. Bersyukur banget tuh kita ada di generasi yang mungkin ya anak-anak atau teman kerja itu tuh bisa memperkenalkan kita dengan bahasa-bahasa emosional baru nih. Kayak gini kan. Kalau enggak, Kalau aku kan tadi dari sosmed ya. Jadi sosmed itu juga salah satu media untuk kita mengenal diri sendiri juga sebenarnya. Iya, bener sih. Terlalu banyak app yang lu bisa scroll dan ikut tes ini, tes personality. Jadi makin tahu. Meskipun validity-nya tuh belum tentu ada, tapi kayak paling nggak gue lagi gitu. Gue lagi gitu. Iya, benar. Itu kayak udah ngerasa, oh berarti ada orang yang kayak gue juga. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri. Iya. Itu kayak udah. Sosmed tuh ada positif dan negatifnya. Sekalinya positif, negatif. Jadi kayak tengah-tengah tuh agak apa ya tengah-tengahnya. Iya, benar. Gitu. Tapi speaking of love language lagi, gimana kita bisa memahami love language dari satu sama lain tanpa kita harus nanya dengan cara yang tepat. Atau dengan bertanya itu adalah sebuah jalan yang tepat. Ya, bertanya sih penting, tapi mungkin yang Kiko lakukan tadi itu observing juga. Tadi yang awal ya. Iya, kan ada bilang mengobserve ya. Karena mungkin saja orang itu sendiri juga nggak aware love language-nya apa. Ya. Dan akhirnya bisa kita yang kasih tahu, ternyata love language kamu tuh ini. Atau mungkin bisa juga kayak ngajakin ikut tes bareng. Kayak kan sekarang banyak kan websitenya untuk ikut tes love language, dan emang valid kok. Even MBTI pun kan ada websitenya kan. Jadi ngajakin atau nge-influence orang tersebut untuk mengenal diri mereka sendiri. Kayaknya itu salah satu cara sih untuk bisa get there. Tapi kalau misalnya generasi Kiko diajak ikut tes kayak gitu, mungkin dia open ya. Iya, tapi nggak semua generasi bisa. Betul. Kayak apa sih? Ribet banget kerjaan. Love language. Bahasa kasih apa itu? Bahasa Indonesia aja masih kacau. Iya. Bahasa Inggris di atasnya. Iya. Teman-teman ada loh app untuk bukan app ya, website. Ya. Jadi teman-teman bisa ngecek juga love language teman-teman tuh apa. Itu penting tau. Itu penting. Even kita aja sebenarnya kita baru tahu sekarang kan. Satu sama lain tuh love language-nya apa. Iya, benar. Tapi ya berarti kayak in a way tanpa mengetahui pun kita bisa sama-sama fulfill as long as kita bisa nyambung. Iya. Dan kita bisa observe. Iya, dan tergantung how deep the connection is sih. How deep is your love? How deep is your love? Saiful. Nyanyi mulu. Iya, gitu ya. So, ya itu penting sih untuk kita juga bisa peka. Jadi orang tuh jangan batu ya guys ya. Jangan batu. Tante, jangan batu ya yang jangan batu. Yang agak jangan batu. Nah. Boleh yang lagi nonton? Jangan batu tapi agak ngomel gitu coba. Tapi kadang-kadang kita juga batu sih. Sebenarnya basicnya manusia itu emang batu. Iya. Kita kadang-kadang batu juga sih. Kayak misalnya udah tahu nih temen love language-nya apa, atau kakak gue love language apa, adik gue love language-nya apa, tapi gue nggak mau. Iya.
I don't care. Iya. I don't freaking care. I just wanna do me. Ya, memang butuh effort. Iya. Ya orang bilang it takes two to tango, Iya. ya kan? Jadi Iya memang lagi. harus dari dua-duanya. Gitu. Dan banyak juga yang bilang kayak there's two sides of a coin. Jadi kayak lu kalau misalnya mau diperlakukan seperti ini, lu harus memperlakukan seperti ini juga. And ya itu salah satu quote dari Kiko ya 2025 ya. Catat. Treat others the way you want to be treated. Itu sih, itu salah satu poin penting menurut aku untuk menemukan love language satu sama lain. Tapi kalau treat other the way you wanna be treated, tapi the way you wanna be treated nggak sama kayak the way itu tergantung juga, maksudnya kayak tergantung fulfillness-nya love language-nya dia juga. Jadi kayak kalau misal ini lebih kayak lu mau diperlakukan baik atau enggak. If you wanna be if you mau diperlakukan dengan baik, harus perlakukan orang lain dengan baik juga. Mungkin itu kayak kalau misalnya ditranslate secara langsung kan nggak mungkin nyambung kan semua orang. Jadi mesti agak mikir dikit gitu loh. Muter otak dikit, ini orang maunya apa sih, gimana gitu. Quote dari Kak Anfer apa? nanti aja kalau ada. Itu udah quote-nya tuh. Belum kepikiran. Itu udah quote-nya sih, nanti aja kalau ada. Anyway, I guess that's the end of our podcast for today. Cepet ya? Cepet banget. Iya. Lagi dong. Iya, gitu lah. So, thank you so much for watching. Thank you Tante Vivi, thank you Confer. Thank you, Kiko. Thank you guys. See you. Hope you enjoy our video. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share our videos supaya banyak yang bisa terinfluence. Jadi kita kayak influencer gitu loh. Jadi kalian bisa terhibur juga dan bisa menemukan hal baru lagi. Thank you for watching. Have a good day. Have a good life. Bye. Beanbag Talk,